Menabung dengan keuangan yang terbatas adalah hal yang sulit untuk dilakukan karena kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya. Kemudian setelah itu baru kita bisa menabung dari sisa uang yang sudah kita gunakan untuk bertahan hidup atau untuk memenuhi semua kebutuhan pokok kita dalam rumah tangga yang kita miliki. Maka dari itu ya, kalau keuangan kita terbatas, rasanya agak sulit untuk bisa mengalokasikan beberapa persen dari uang yang kita miliki untuk ditabung. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih saya bisa tahu apakah saya memiliki keuangan yang terbatas atau tidak? Caranya sangat sederhana. Jika kamu merasa bahwa gaji yang kamu dapatkan atau terima dari pekerjaan kamu setiap bulannya kadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kamu sampai kadang tidak ada yang tersisa sama sekali, maka kamu memang memiliki keuangan yang terbatas. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 tips menabung saat keuangan kamu terbatas yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tips yang pertama, yaitu dengan memulai dengan jumlah kecil. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa keuangan kita sangat terbatas dan kita memang harus menabung supaya kita bisa memiliki kondisi finansial yang lebih baik di masa depan atau supaya kita bisa lepas dari masalah-masalah keuangan yang kita miliki saat ini. Karena menabung memang adalah sebuah solusi dari semua jenis masalah keuangan. Kamu bisa membangun sebuah bisnis dari tabungan, kamu juga bisa berinvestasi dari tabungan, bahkan kamu bisa mengatasi semua masalah finansial atau semua masalah hidup yang mengharuskan kamu mengeluarkan uang lebih di masa depan dari tabungan. Maka dari itu, berapapun jumlah pendapatan kamu atau seterbatas apapun keuangan yang kamu miliki, kamu harus bisa menabung. Jadi, kalau kamu merasa bahwa menabung cukup berat bagi kamu dengan kondisi keuangan kamu yang saat ini, kamu bisa menabung dengan jumlah yang paling kecil untuk memulainya. Jadi, kamu bisa mencoba untuk menabung Rp5.000 per hari kalau kamu sanggup, karena memang Rp5.000 per hari ini cukup sedikit. Tapi kalau kamu masih merasa bahwa uang Rp5.000 atau menabung dengan jumlah Rp5.000 per hari masih terlalu sedikit, kamu bisa menaikkannya ke Rp10.000 per hari. Atau kalau kamu merasa bahwa Rp5.000 masih terlalu besar bagi kamu, ya kamu bisa menurunkannya ke Rp2.000 per hari. Jadi intinya di sini di bagian pertama ini, jangan sekali-kali kamu menabung langsung dengan jumlah yang besar jika kamu memiliki keuangan yang terbatas. Itu karena memaksa diri kamu untuk menabung dalam jumlah yang besar untuk memulai sebuah proses menabung jangka panjang akan sangat memberatkan kamu. Kamu akan terbebani dari semua pengeluaran yang harus kamu lakukan, dan kamu akan terbebani dengan proses berhemat yang terlalu ketat yang harus kamu terapkan untuk bisa menabung lebih rutin dengan jumlah yang cukup besar. Maka dari itu ya, biasanya orang yang menabung dengan jumlah yang kecil di awal sulit untuk bisa konsisten ke depannya karena sudah terbebani dengan stres finansial yang datang dari pembagian uang yang terlalu ketat terhadap tabungan yang terlalu besar. Kemudian tips menabung saat keuangan kamu terbatas yang kedua adalah buatlah prioritas pengeluaran. Jadi kalau kamu ingin menabung dengan konsisten, kamu harus bisa membuat pembagian-pembagian yang jelas terhadap pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya. Jadi caranya sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan adalah ambillah secari kertas, kemudian catatkan kira-kira pengeluaran apa saja yang kamu miliki dalam 1 bulan penuh. Entah itu 1 bulan ke depan atau 1 bulan sebelumnya, kamu catatkan. Kemudian dari semua pengeluaran yang sudah kamu catat ini, kamu lihatlah kira-kira mana sih yang menjadi prioritas pengeluaran yang paling tinggi dari semua pengeluaran yang sudah kamu lakukan. Jadi tuliskan, misalnya yang pertama kamu akan menulis kebutuhan pokok karena itulah yang menjadi prioritas utama. Kemudian kamu buat daftar ke bawah sampai ke kebutuhan atau pengeluaran yang tidak terlalu kamu prioritaskan. Jadi setelah kamu menulis semuanya, kamu bisa paham kira-kira nanti kamu akan memfokuskan pengeluaran kamu dari uang yang terbatas ini ke pengeluaran-pengeluaran seperti apa, yang mana tentu saja harus
ke pengeluaran-pengeluaran yang kamu prioritaskan. Jadi kalau kamu ingin mencari gambaran kira-kira prioritas pengeluaran yang utama yang biasanya dimiliki oleh setiap orang, di sini ada yang pertama yaitu terhadap makanan, kemudian tempat tinggal, kemudian transportasi. Ini biasanya menjadi prioritas pengeluaran utama dari setiap orang. Kemudian setelah itu, kamu bisa memotong pengeluaran-pengeluaran tidak penting lain dan hanya berfokus pada prioritas pengeluaran yang paling tinggi. Sehingga kamu bisa lebih aman dan nyaman dalam menabung setiap hari dengan jumlah yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Kemudian tips menabung yang ketiga adalah gunakan metode 50-30-20. Jika kamu memiliki keuangan yang terbatas, di sini ada beberapa metode yang sudah saya terapkan di bagian ketiga ini, yaitu adalah metode 50-30-20. Jadi apa sih metode 50-30-20 ini? Jadi yang pertama yang perlu kamu lakukan untuk menerapkan metode ini adalah tulislah dalam selembar kertas semua jumlah dari penghasilan kamu dalam 1 bulan penuh. Misalnya kamu menghasilkan uang sejumlah 1 juta rupiah dalam 1 bulan. Jadi tuliskanlah 1 juta rupiah itu ke dalam selembar kertas. Kemudian metode 50-30-20 ini adalah metode di mana kamu akan membagi pengeluaran yang akan kamu lakukan terhadap uang yang berjumlah 1 juta rupiah ini. Jadi metode yang pertama ini adalah 50-30-20, yang mana 50% harus kamu alokasikan dari pendapatan kamu untuk kebutuhan pokok. Intinya alokasikanlah 50% dari uang yang terbatas yang kamu miliki, misalnya 1 juta rupiah untuk kebutuhan pokok. Kemudian 30% untuk keinginan kamu, entah itu untuk membeli sesuatu yang kamu sukai, untuk hobi, untuk liburan dan sebagainya. Intinya gunakanlah 30%. Kemudian yang terakhir 20% untuk tabungan. Jadi pembagiannya 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan-keinginan kamu, kemudian 20% untuk kamu tabung setiap bulannya. Tentu saja metode ini bisa kamu atur sendiri tergantung kondisi yang kamu alami atau kondisi yang kamu miliki saat ini. Kamu bisa menyesuaikannya. Kalau misalnya 50-30-20 ini terlalu memberatkan bagi kamu, kamu bisa mengaturnya menjadi 60-30-10 atau 70-20-10. Intinya fokuskan pada pengeluaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kamu bisa menghitung berapa jumlah yang akan kamu alokasikan untuk keinginan-keinginan kamu. Dan sisa dari semua itu harus ada ya, harus ada sisa yang harus kamu terapkan atau kamu alokasikan dari pendapatan utama kamu ke dalam rekening tabungan kamu atau ke dalam celengan kamu setiap bulannya. Kemudian tips menabung saat keuangan kamu terbatas yang keempat adalah gunakan rekening terpisah. Rekening terpisah adalah hal yang harus kamu lakukan karena kamu akan cenderung untuk sangat boros dan cepat untuk menggunakan uang jika kamu hanya mengandalkan satu buah rekening. Kenapa? Karena saat kamu hanya mengandalkan satu buah rekening, di mana rekening pendapatan kamu dan rekening dari tabungan kamu gabung menjadi satu tempat, kamu akan terbiasa untuk menggunakan uang yang ingin kamu tabung sebelumnya, sehingga ya kamu berkemungkinan untuk menghabiskan uang tersebut yang mana sebenarnya sudah kamu alokasikan untuk kamu tabung. Dengan kata lain, semakin kamu terbiasa dalam menggunakan sebuah uang dari satu wadah atau dari satu buah rekening, kamu akan cenderung untuk selalu menggunakan uang dari tempat tersebut. Dengan kata lain, kalau kamu membedakan rekening tabungan kamu akan sangat enggan untuk menggunakan uang yang ada khusus di dalam rekening tabungan yang kamu miliki. Dengan kata lain, kamu tidak akan mau untuk menggunakan uang tabungan kamu karena kamu tidak terbiasa. Jadi kamu hanya akan fokus untuk berbelanja menggunakan rekening gaji kamu, yang tentu saja ini akan membuat kamu menjadi orang yang sangat-sangat efisien dalam menabung ke depannya. Apalagi jika kamu adalah orang dengan kondisi keuangan yang terbatas atau dengan gaji yang kecil. Kemudian tips menabung saat keuangan kamu terbatas. Yang kelima adalah otomatisasi tabungan.
Tadi kita sudah membagi rekening tabungan dan rekening gaji menjadi terpisah. Dengan kata lain, sekarang kamu memiliki 2 buah rekening. Kemudian tips yang berikutnya yang bisa kamu terapkan dalam menabung di kondisi terbatas ini adalah dengan mengotomatisasi tabungan kamu. Jadi saya di sini asumsikan bahwa kamu mendapatkan gaji kamu setiap bulannya secara rutin atau mungkin setiap minggunya secara rutin dari pekerjaan utama yang kamu miliki saat ini. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah setelah kamu membagi 2 rekening kamu atau membuat rekening khusus untuk rekening tabungan kamu saatnya untuk mengotomatisasi tabungan kamu. Misalnya, tadi kita sudah menerapkan cara 50-30-20 atau 60-30-10 dalam pembagian keuangan yang kita miliki. Saatnya kita menerapkan menabung di awal waktu, di mana tadi kalau kita menerapkan metode 50-30-20, tentu saja kita harus menabung 20% dari semua gaji atau kumpulan gaji yang kita dapatkan selama 1 bulan. Jadi saat kamu sudah membagi rekening kamu menjadi 2 rekening, sekarang saatnya kamu mengotomatisasi tabungan kamu. Jadi aturlah rekening gaji kamu untuk mentransfer secara otomatis 20% dari gaji utama yang kamu dapatkan setiap bulannya. Jadi ya setiap kamu mendapatkan gaji dari tempat kamu bekerja setiap bulannya, kamu harus bisa langsung mengotomatisasi atau mengatur rekening kamu untuk mentransfer secara otomatis setiap bulannya 20% dari gaji yang kamu terima setiap bulannya. Hal ini akan membuat kamu tidak perlu repot-repot untuk ke bank atau untuk mentransfer secara manual jumlah gaji yang harus kamu tabung setiap bulannya. Karena ya kalau kita cenderung untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang, kadang kita bosan, kadang kita juga lupa, dan kadang kita ya males gitu. Jadi ya otomatisasi tabungan ini bisa berfungsi untuk membuat kita mengurangi resiko-resiko yang membuat kita tidak jadi menabung setiap bulannya. Kemudian tips menabung saat keuangan kamu terbatas yang keenam adalah cari penghasilan tambahan. Jadi di sini saya sudah mengasumsikan bahwa keuangan yang kamu miliki saat ini terbatas dan kamu ingin menabung. Tapi saya tahu bahwa kita semua memiliki tujuan-tujuan keuangan kita masing-masing, dan pastinya kita ingin cepat untuk mencapai keinginan tersebut atau tujuan finansial tersebut. Jadi caranya ada 2. Tentu saja kamu harus menabung, tapi di luar dari menabung caranya ada 2. Yang pertama, kamu harus berhemat agar tabungan kamu bisa lebih banyak setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah menambah penghasilan atau mencari penghasilan tambahan. Jadi kalau kamu merasa bahwa keuangan kamu terlalu terbatas dan kamu ingin menabung dalam jumlah yang lebih banyak, atau mungkin sebelumnya kamu bahkan tidak bisa menabung karena keuangan kamu terlalu terbatas, maka dari itu yang bisa kamu terapkan saat ini adalah mencari penghasilan tambahan. Tapi kalau kamu bingung, pertama yang bisa kamu terapkan adalah kamu bisa bekerja sesuai skill yang kamu miliki jika kamu tidak memiliki banyak modal untuk membangun sebuah bisnis. Tapi jika kamu adalah orang yang sudah mengumpulkan cukup banyak uang atau beberapa ratus ribu dari proses menabung yang sudah kamu lakukan sebelumnya, kamu bisa mencoba untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Entah itu dalam menjual pulsa, menjual gorengan, dan sebagainya. Intinya, bangunlah bisnis kecil-kecilan yang kamu bisa atur jadwal untuk melakukannya. Misalnya kamu bekerja dari pagi sampai siang di pekerjaan utama kamu, dan kamu bisa menjual gorengan atau menjual sesuatu yang sudah kamu rencanakan, entah itu di sore hari atau di malam hari. Karena hanya dengan begitu kamu bisa menabung lebih banyak uang daripada sebelumnya. Kemudian tips menabung saat keuangan kamu terbatas yang ketujuh adalah hindari hutang tidak perlu. Ya, saya tahu kamu bahkan yang menonton video ini saat ini, saya tahu mungkin memiliki hutang. Karena ya orang yang memiliki keuangan yang terbatas biasanya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan setiap hari atau sehari-hari dari gaji yang diterima, yang kadang membuat seseorang harus berhutang untuk bisa bertahan hidup atau untuk bisa memenuhi semua kebutuhan setiap harinya. Maka dari itu,
Dari sini saya sarankan agar kamu untuk berhenti berhutang dan menghindari hutang yang tidak perlu. Jadi hutang seperti apa sih yang dimaksud dengan hutang yang tidak perlu? Jadi hutang yang tidak perlu itu adalah hutang di mana kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi. Coba kamu pikirkan, kamu berhutang karena gaji kamu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu setiap harinya. Dan sekarang kamu harus membayar hutang dari gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu setiap harinya, yang mana membuat kamu berhutang sebelumnya. Tentu saja saat ini kamu harus berhutang lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang yang sebelumnya. Dengan kata lain, kemungkinan untuk membayar hutang yang sudah ada sangat sulit. Maka dari itu hindarilah hutang-hutang yang bersifat konsumtif. Namun kalau kamu sudah terlanjur berhutang saat ini, yang bisa kamu terapkan ya, yang pertama, kamu harus bisa berhemat lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian kamu bisa menambah penghasilan seperti yang sudah kita bahas tadi, tapi jangan terlalu memfokuskan untuk menabung. Kalau kamu memiliki hutang, kamu harus memprioritaskan hutang daripada tabungan. Karena berhutang berarti kamu masih dalam kondisi minus dalam kondisi keuangan yang kamu miliki saat ini. Kemudian, tips menabung saat keuangan kamu terbatas yang terakhir atau yang ke-8 adalah kurangi pengeluaran rutin. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pengeluaran rutin? Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang biasanya kita lakukan setiap harinya dengan jumlah yang sedikit dan kita selalu merasa kita membutuhkannya. Dan karena jumlahnya yang sedikit, terus kita selalu merasa bahwa kita membutuhkan pengeluaran ini, jadi kita tidak pernah segan dan sungkan untuk melakukan pengeluaran yang sedikit demi sedikit ini terus-menerus sampai uang yang kita keluarkan membeludak atau terlalu banyak daripada yang seharusnya. Jadi kurangilah pengeluaran rutin yang berupa di sini yang pertama adalah pengeluaran di bidang listrik, air, dan juga paket data. Kita selalu merasa bahwa kita tidak pernah tidak membutuhkan listrik, jadi ya kita kadang boros terhadap hal ini. Kemudian pada air juga dan juga pada paket data, yang sebenarnya paket data ini sangat membuat kita boros. Apalagi kalau kita selalu merasa bahwa kita perlu untuk menonton video-video terupdate dari YouTube dari segala macam tempat, yang padahal itu hanya akan memakan paket data kita terlalu banyak atau lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jika kamu memiliki keuangan yang sangat terbatas atau yang terbatas, saran saya hindarilah pengeluaran yang terlalu berlebih dalam ketiga aspek ini. Tapi kamu bisa memperkecil pengeluarannya dengan memperkecil jumlah penggunaan. Misalnya, kamu bisa membeli paket data untuk menonton video-video yang penting, kemudian untuk membalas WA, dan juga untuk sesuatu yang benar-benar kamu harus lakukan di dalam smartphone kamu menggunakan paket data, seperti pekerjaan kamu dan sebagainya. Kemudian pengeluaran rutin yang berikutnya itu adalah makan di luar. Jadi ya, biasakanlah diri kamu mulai dari sekarang untuk memasak makanan kamu sendiri, karena memang harga makanan di luar akan sangat mahal jika dibandingkan dengan makanan yang kamu masak sendiri di rumah. Bahkan satu porsinya harga makanan di luar yang kamu beli bisa seharga 10 porsi masakan yang kamu masak sendiri di rumah. Jadi hindarilah pengeluaran-pengeluaran rutin ini, atau kurangilah kalau kamu tidak bisa menghindarinya. Jadi mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Saya doakan kamu bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan dan bisa menerapkan menabung secara rutin setiap harinya. Karena tidak ada orang yang bisa menjadi kaya kalau dia tidak bisa menabung, entah itu dalam bidang menabung yang biasa atau dalam menabung dalam jenis investasi. Jadi sekian dari video ini. Wassalam.